Selanjutnya yaitu terkait dengan energi listrik. Jadi yang dimaksud dengan energi listrik atau daya yang kita terima dalam pemasangan listrik yang ada di gedung atau di rumah-rumah kita, ini merupakan suatu daya listrik yang hilang pada kawat transmisi jarak jauh. Nah, besarnya rugi-rugi yang saya sebutkan tadi, kenapa kita menggunakan step up tegangan, itu dirumuskan dalam suatu persamaan berikut ini, seperti itu. Nah, maka kenapa tadi ketika kita menaikkan tegangan, maka arusnya akan semakin kecil. Nah, tentunya di sini akan menurunkan nilai I terhadap suatu rugi-rugi tersebut, sehingga dengan semakin kecil I maka rugi-rugi dan juga jatuh tegangan ini bisa diminimalisir, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk komponen I ini yang menjadi sangat penting seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan contoh perhitungan ya, di mana pada daya listrik 2 MW yang ditransmisikan sampai jarak tertentu melalui kabel dengan hambatan adalah 0,01 ohm. Kemudian kita bisa menghitung ya kira-kira daya listrik yang dihilang oleh transmisi tersebut dengan menggunakan level tegangan 200 volt, kemudian 200 kV dan menggunakan tegangan 400 kV. Nah, ini bisa dihitung ya. Dengan diketahui segini, kemudian ditanyakan berapa P yang hilang, sehingga kita bisa menjawab dengan menggunakan rumus persamaan tadi, seperti itu. Nah, kemudian ini bisa diketahui ya dengan asumsi bahwa nilai faktor daya ini dianggap 1. Nah, ini sangat bagus sekali. Biasanya untuk sistem PLN ini memiliki nilai faktor daya sekitar 0,8 seperti itu. Nah, ini dengan menggunakan asumsi 1, dengan menggunakan rumus yang tadi, bahwa didapatkan nilai I-nya adalah 10 kA, dengan mana menggunakan rumus rugi-rugi daya ini I kuadrat dikalikan R itu didapatkan sekitar 1 MW. Kemudian untuk tegangan yang 400 kV, nah ini didapatkan, yang atas tadi adalah 200 volt, kemudian yang bawah ini adalah 400 kV, ini didapatkan arus 5 ampere, sehingga ini didapatkan rugi daya yang cukup sangat kecil ya, 0,25 seperti itu. Nah, ini sangat berbeda dengan penggunaan level tegangan yang kecil hingga tegangan yang besar. Nah, ini adalah suatu perumpamaan ya, hitung-hitungan kasar dan juga membandingkan antara penggunaan level tegangan yang tinggi dan penggunaan level tegangan yang rendah yang ditransmisikan seperti itu. Nah, misalkan dari bapak-bapak ini ingin mensimulasikan ya pada software power system yang biasa digunakan seperti ETAP atau di silent. Nah, ini tentunya sangat sangat ini ya, drop banget untuk nilai tegangannya, dan mungkin bisa jadi pada simulasi tersebut juga tidak konvergen. Nah, ini bisa menjadi gambaran pada kita dengan membedakan atau mengetahui pengaruh dari nilai level tegangan tersebut terhadap rugi-rugi daya yang ada di jaringan. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pentingnya kita melakukan step up dan penggunaan transmisi ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan transmisi dan juga gardu induk. Nah, gardu induk ini juga menjadi suatu unit yang sangat penting ya, terutama pada suatu sistem transmisi. Mungkin dari bapak-bapak ada juga yang bekerja di area gardu induk, ini mungkin juga sudah sangat familiar.
bahwa dengan adanya transmisi ini dan juga pentingnya gardu induk, katakanlah ketika kita memiliki suatu transmisi yang sangat panjang. Nah, dengan mungkin tidak adanya gardu induk, suatu daya yang ditransmisikan itu akan sangat sulit untuk dibagikan atau disebar-sebarkan ke beberapa beban di pelanggan seperti itu. Kemudian dengan tidak adanya gardu induk juga, energi-energi listrik yang disalurkan tersebut juga akan sangat sulit untuk dimanuver atau untuk diatur ketika nanti akan didistribusikan ke pelanggan. Sehingga dengan adanya komponen gardu induk ini adalah sangat penting untuk penggunaan transmisi. Oke, mungkin bisa bergeser ya, Pak, ini Pak Prasetyo, atau cari jaringan atau dari saya jaringannya. Semoga tidak ya. Kemudian untuk fungsi-fungsi yang lain ini gardu induk juga bisa Bapak Ibu lihat pada slide ini, yaitu berfungsi untuk mentransformasikan ya atau mengubah level tegangan dari level tegangan rendah menuju ke tegangan tinggi ataupun sebaliknya. Kemudian juga yang poin kedua ini ada sebagai pengukuran, pengawasan dan pengaturan. Nah, ini adalah suatu poin penting yang saya sebutkan tadi untuk keperluan pada pengaturan di distribusi energi ke pelanggan. Kemudian juga pada pengaturan ke GIGI selanjutnya, kemudian pengaturan pada GIGI di pelanggan, baik pelanggan level medium dan juga ke GIGI distribusi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, pemahaman terkait dengan saluran transmisi ini adalah suatu instalasi sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk melayani dalam hal penyaluran tenaga listrik dari suatu pembangkit yang tersebar maupun pembangkit pusat ke suatu sistem distribusi. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Untuk penjelasan-penjelasan yang lain nanti bisa juga dilihat seperti itu. Nah, ini nanti juga materinya akan dibagikan ke Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan penyaluran atau transmisi tenaga listrik. Nah, ini secara definisi atau pengertian ya. Jadi proses pengertian ini kita coba sedikit balik lagi ya ke definisi awal. Nah, ini secara pengertian energi listrik yang tadi juga sudah dibahas, kemudian ruang lingkupnya. Nah, ini terkait dengan ruang lingkup. Ini ada banyak ya untuk ruang lingkup pada bidang transmisi ini, yaitu mulai dari saluran udara, saluran bawah tanah, kemudian saluran bawah laut atau submarine cable, kemudian gardu induk, kitet, gardu hubung, kemudian juga pusat pengatur beban atau unit pengatur beban yang biasa disebut dengan UP2B. Ini adalah suatu lingkup atau unit dalam ruang lingkup bidang transmisi, atau pada PLN itu biasanya masuknya adalah di UPT ya, atau unit pelayanan transmisi. Kemudian pada sistem penyaluran transmisi di Indonesia ini bisa dilihat ya, terutama yang paling penting di sini adalah sistem interkoneksi atau interconnection system. Ini adalah yang menghubungkan ya baik dari Pulau Jawa, Pulau Madura dan Bali atau Jamali dan juga pulau-pulau yang lain. Nah, ini ada juga isu-isu dalam pengembangannya. Nantinya akan ada interkoneksi Nusantara Supergrid yang akan menghubungkan ke seluruh Indonesia. Namun untuk yang mungkin terdekat ya, ini akan dihubungkan Jawa Sumatera, Jawa Kalimantan apabila hal tersebut akan terjadi. Kemudian lanjutan lagi bahwa untuk tingkat dalam pengembangan sistem ya, dalam menuju sistem interkoneksi ini yang harus diperhatikan yaitu adalah sistem penyaluran yang dari parsial menuju ke interkoneksi, kemudian juga
terpasang di pulau-pulau ya, seperti Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tingkat perintisan, di mana pada umumnya untuk daerah-daerah rasio elektrifikasi yang sangat rendah. Nah, ini sangat dibantu ya dengan adanya suatu sistem interkoneksi dari supply yang surplus ya. Karena ada isu-isu belakang ini terjadi oversupply di sistem kelistrikan dengan adanya pemasangan PLTS atap seperti itu. Nah, itu dengan adanya rasio elektrifikasi yang sangat rendah di area-area 3T ini juga membantu dengan adanya suatu sistem interkoneksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan saluran udara atau overhead line ini dipasang pada daerah-daerah dengan keadaan ROW atau right of way yang memungkinkan nih, sehingga bisa di asesmen dari segi safety, kemudian dari segi ketersediaan perizinan lahan dan lain sebagainya yang memungkinkan untuk sustainable dalam keberlanjutan ke depannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan saluran kabel bawah laut atau underground cable ini dipasang yang ROW-nya tidak memungkinkan pada umumnya di daerah di tengah kota, kota-kota besar, dan juga pada pemukiman. Nah, makanya sekarang ini juga banyak dikembangkan atau digunakan menggunakan sistem saluran udara. Kemudian yang selanjutnya ini masih membahas terkait dengan pengertian ruang lingkup, yaitu terkait dengan gardu induk yang tadi kita bahas. Kemudian ada pusat pengatur beban atau unit pengatur beban. Nah, ini pusat pengatur beban ini saling berkoordinasi ya antar daerah. Misalkan di Jawa Bali ada di pusatnya yaitu di Gandul, kemudian sistem unit pengatur beban di Bandung, sistem unit pengatur beban di Semarang, itu tepatnya di ini ya, dekatnya Bandungan, kemudian di Ungaran, kemudian di Pedan, kemudian di Krian. Nah, itu adalah beberapa sub unit pusat pengatur beban di sistem Jawa Bali, khususnya di Jawa ya, yang nantinya akan mengatur atau memonitoring beban-beban yang ada di Pulau Jawa ini dengan memastikan stok dari suplai kelistrikan tersebut mencukupi. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan pembangunan dan juga pengembangan dalam penyaluran transmisi. Bahwa secara teknis ya, pembangunan dan juga pengembangan sistem penyaluran tenaga listrik ini tidak memiliki masalah yang cukup sulit dalam artian secara teknisnya. Secara sekilas kita bisa melihat ya bahwa pembangunan saluran transmisi tersebut memiliki satu tower dengan dihubungkan ke beberapa konduktor antar tower dan juga dilengkapi dengan grounding dan juga string set isolator. Nah, seperti itu. Namun ada masalah lain yang timbul seperti berikut. Yang pertama adalah masalah-masalah dalam kesulitan mendapatkan lahan atau tapak tower. Kemudian terkait dengan akuisisi tanah, di mana harga tanah yang terlalu mahal. Nah, biasanya ini tanah-tanah pada personal atau tanah adat atau area-area APL dan lain sebagainya. Kemudian proses perizinan, kemudian reaksi dari masyarakat. Nah, ini mungkin ada juga kecemasan ya terkait dengan efek transmisi tekanan tinggi terhadap medan magnet yang ditimbulkannya. Kemudian beberapa waktu terakhir ini juga muncul fenomena baru bahwa masyarakat minta kompensasi ganti rugi sepanjang jalur ROW, kemudian biaya ganti rugi terhadap kerusakan bangunan, tanaman dan lain-lainnya ya, yang mungkin juga digunakan untuk lewat atau dilalui pada saat konstruksi. Kemudian juga koordinasi dari berbagai pihak atau instansi terutama pada KLHK, kemudian pengamat lingkungan dan lain sebagainya, dan isu-isu lingkungan hidup serta berbagai hambatan-hambatan yang lainnya ini yang cukup untuk menghambat ya dalam proses pengembangan dan juga pengerjaannya.
Kemudian dari berbagai masalah tersebut juga mengakibatkan adanya suatu proses pembangunan ya, terutama pada pembangunan sistem penyaluran yang menjadi terhambat seperti itu. Bahkan ada pembangunan transmisi yang terhenti atau tertunda bertahun-tahun. Kemudian mengingat dari waktu ke waktu bahwa beban akan terus semakin berkembang ya, ini mulai dari beban industri yang banyak dikembangkan di area-area tersebut, mungkin juga dibangun smelter-smelter, kemudian ada pengembangan beban pada sisi penduduk, pembangunan rumah atau kantor-kantor dan lain sebagainya. Nah, ini perlu untuk dicermati dalam penambahan pembangkit yang harus diimbangi dengan adanya penambahan beban tersebut. Kemudian juga perlunya uprating pada sistem penyaluran transmisi. Nah, perlunya uprating ini adalah pada saat kita membangun, mungkin transmisi tersebut dibangun sekitar tahun 70-80 atau tahun 2000-an. Nah, ini tentunya dengan seiringnya beberapa tahun berkembang hingga 10-an tahun akan menaikkan level dari pembebanan atau industri yang terhubung ke PLN, sehingga uprating ini juga diperlukan untuk menaikkan dalam penyesuaian kapasitas daya yang ditransfer ya dari pembangkit menuju ke beban-beban tersebut. Kemudian uprating ini juga tidak hanya pada komponen transmisi, tapi juga komponen-komponen lain yang ada di gardu induk ini juga harus disesuaikan untuk level kapasitas berdasarkan dari safety factor yang diterapkan seperti itu. Kemudian terkait dengan uprating ini bisa dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama yaitu dengan membangun STT baru atau memperluas gardu existing, kemudian mengganti konduktor atau reconductoring ya, yang biasa disebut disesuaikan dengan daya transfer yang ada di transmisi tersebut, atau juga menambah jumlah sirkuit SUTT yang existing dengan menambah jumlah trafo dan peralatan yang ada di gardu induk existing. Nah, ini bisa dilihat ya Bapak-bapak, ini ada perbedaan antara SUTT 70 kV dan 150 kV. Nah, biasanya menggunakan tipe lattice tower. Kemudian ini ada SUTET ya 500 kV. Ini biasanya menggunakan tipe rumah Minang seperti itu. Kemudian di sini adalah bagian pengaturan dan juga penyampaian sistem tenaga listrik pada konsumen. Nah, ini bisa dilihat ya, di sini ada bagian-bagiannya. Ini secara sekilas mirip pada sisi di awal tadi, mulai dari sisi pembangkitan, penyaluran, gardu induk, dan sisi pada pelanggan-pelanggan. Nah, ini bisa dari konsumen pelanggan industri, kemudian ini pelanggan residensial atau rumah tangga, kemudian perkotaan atau perkantoran, bagian komersial, dan di sini ada RCC atau Remote Control Center atau UP2B yang tadi kita bahas seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya, bahkan flowchart ini mungkin sudah lama ya, sejak 2012 kira-kira sistem interkoneksi yang ada di Jawa Bali. Nah, ini mungkin untuk update-nya bisa dilihat di RUPTL yang ada sekarang ini, RUPTL 2021-2030, terkait dengan gambaran interkoneksi di Jawa Bali dan juga load flow yang ditransfer antar wilayah seperti itu. Nah, ini ada sistem transmisi 150 dan juga 500 kV ya. Jadi bisa dibedakan yaitu pada level warna ya. Jadi untuk warna hitam ada 500 kV, kemudian yang warna merah ini adalah 150. Nah, ini untuk warna-warna code ini juga diatur berdasarkan grid code ya. Permen SDM nomor 20 tahun 2020. Nah, ini berdasarkan level tegangan 20 kV, 70 kV, 150, 275, 500 ini juga diatur, makanya memiliki warna-warna dalam transmisi yang berbeda-beda.
Kemudian ini yang pertegangan di bawah 135 kV seperti itu. Ini warna biru seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan pelaksanaan pengendalian operasi sistem. Nah, ini terkait dengan operasi sistem ini tidak jauh-jauh dari supply and demand, karena pada pelaksanaan operasi ini adalah untuk meningkatkan atau menyalurkan energi listrik tersebut kepada pelanggan secara efektif dan juga efisien. Nah, efektif dan efisien ini tentunya diatur dari masing-masing dispatcher untuk penyesuaian dari energi yang dibangkitkan. Nah, di sini energi yang dibangkitkan yaitu berkoordinasi dengan pembangkit-pembangkit. Makanya pada suatu pembangkit tersebut ada dalam operasi sistem tersebut dengan mempertimbangkan atau melihat pada dispatch di ekonominya. Nah, dalam ekonomi dispatch ini akan mengatur ya kira-kira terjadi beban puncak kapan dan kira-kira terjadi beban rendah kapan, kemudian persiapan saat terjadi peak load sewaktu-waktu, dan kira-kira pembangkit mana yang efisien murah untuk menyalurkan dengan kapasitas tertentu dalam suatu unit plant tersebut. Nah, ini sangat bergantung kepada dispatcher ini ketika nanti akan penyaluran energi listrik. Kemudian yang selanjutnya di sini ada ini ya, contoh alur komunikasi dalam operasi sistem di Jawa. Nah, ini bisa dilihat dalam koordinasinya. Mulai dari dispatcher distribusi ini saling berkoordinasi dengan operator DGI, kemudian operator GI 150 kV ini berkoordinasi dengan APP ya, area pengatur dan pembatas. Nah, ini saling berkoordinasi, kemudian berkoordinasi dengan KITED sebagai IBT penyaluran, dan juga berkoordinasi terhadap P3 bit dispatcher secara pusat. Nah, pada pusat inilah yang akan mengetahui seberapa besar pergerakan energi listrik pada masing-masing beban untuk memperkirakan kira-kira efisiensi pembangkit mana dan juga ramalan beban saat terjadi beban puncak. Nah, kurang lebih seperti itu dalam sistem komunikasi yang ada di dispatcher. Nah, kemudian di sini ada ini ya, tipe pada tower. Nah, ini bisa dilihat ya, pada tower sebelah kiri ini adalah suatu lattice tower dengan tipe suspensi pada ini ya, pada isolatornya. Kemudian ini semi tension ya. Jadi mungkin dengan mempertimbangkan sudut kemiringan konduktor yang incoming dan outgoingnya, sehingga memiliki suspension untuk konduktornya. Nah, ini untuk besaran sudut tipe ini bergantung dari sudutnya. Bisa tipe AA, BB, CC, DD, dan EE. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait span. Jadi span ini adalah nilai andongan. Andongan ini adalah sagging. Antara tower ini memiliki nilai berapa seperti itu. Nah, kemudian ini adalah batas ROW atau ROW, batas aman, sehingga untuk tumbuhan-tumbuhan di bawah ini adalah harus dipotong ya. Mungkin untuk pemotongan biaya ganti rugi yang dibebankan dari PLN untuk pelanggan seperti itu. Kemudian ini adalah gambaran span untuk sudut 500 kV antar tower yang memiliki elevasi sudut yang berbeda-beda dari antar ujung seperti itu. Nah, ini adalah untuk span ya, dengan tipe-tipe isolator yang berbeda, karena kalau di sini adalah tipe tension dan juga tension antar towernya. Sehingga ini bisa ini untuk menyesuaikan dan juga menghitung nilai dari span atau nilai andongan ini. Katakanlah untuk yang sebelumnya tadi ini memiliki suspension, jadi suspension ini lebih
landai seperti itu dibandingkan tension ini yang memiliki ketegangan ya antar konduktornya ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan pentanahan kaki-kaki pada tiang SUTT. Nah, ini bisa dilihat ya, pentanahan ini sangat penting tentunya untuk mengatasi terjadinya suatu sambaran petir. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dan juga memastikan bagaimana dalam pemasangan root grounding di sini terjadi suatu kedalaman yang cukup dalam, yaitu sekitar 6 meter dengan jumlah area-area atau area zone ini yang telah dihitung berdasarkan level dari nilai hubung singkat dan juga level resistivity tanah yang ada di sekitarnya, sehingga kita bisa mendesain atau memasang sistem pentanahan pada kaki tiang tersebut yang dihubungkan pada support atau tiang yang ada di tower tersebut. Nah, ini adalah gambaran ya. Jadi ini mungkin tipe DD ya, hampir berbelok 90 derajat seperti itu. Nah, ini merupakan contoh aplikasi dalam penggunaan tension pada isolator di tower transmisi. Nah, kemudian di sini ada yang membedakan ya, yaitu antara tiang atau menara pada transposisi. Nah, ini untuk metode yang bisa diaplikasikan dalam pemasangannya. Nah, ini tentunya untuk pemasangan baik model tiang atau menara satu sirkuit atau dua sirkuit untuk transposisi ini disesuaikan dari kondisi sudut kemiringan dari datangnya konduktor ataupun outgoing dari keluaran suatu konduktor yang terhubung baik sebelum atau sesudah tower ini. Nah, kemudian ini yaitu terkait dengan saluran kabel dalam pemahaman secara umum. Di mana di sini pada daerah tertentu yang mana umumnya pada perkotaan yang mempertimbangkan dalam masalah-masalah estetika ya. Kemudian masalah-masalah lingkungan terhadap ruang bebas, keandalan serta jaringan antar pulau ini tentunya juga mempertimbangkan dari desain suatu tower transmisi tersebut yang digunakan. Nah, ini ada contoh ya untuk saluran bawah tanah, ini bisa dilihat, dan juga kabel bawah laut. Nah, ini biasanya untuk bawah tanah ini memiliki standar dan juga desainnya masing-masing ya. Kita bisa lihat apakah di bawah tanah dengan dibuka seperti ini saja ataupun nanti dikubur. Tentunya kalau dikubur ini juga kan susah ya ketika nanti akan pemeliharaan atau inspeksi, atau seharusnya dibikin suatu kolong atau semacam terowongan ya, nanti bisa orang masuk untuk melakukan pemeliharaan atau inspeksi untuk kabel bawah tanah ini seperti itu. Nah, mungkin bapak-bapak pernah melihat ya untuk kabel bawah tanah di Jepang, terutama di Nagoya itu ada suatu terowongan yang mana orang bisa masuk di kabel bawah tanah, sehingga kita bisa melakukan maintenance atau inspeksi itu dengan mudah tanpa harus kalau terkubur ini kan harus membuka kembali, menutup lagi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan perlengkapan. Nah, ini terkait dengan perlengkapan adalah suatu bagian-bagian yang ada pada SUTT atau SUTET. Ya, mungkin secara sekilas kita bisa melihat ya dalam perlengkapan tower tersebut, menara adalah terdiri dari tower itu sendiri, kemudian terdiri dari konduktor, isolator, kemudian kawat tanah. Nah, pada bagian-bagian ini adalah suatu bagian yang disebutkan secara umum seperti itu. Nah, namun pada bagian-bagian perlengkapan ini masih terdapat banyak yang lainnya, seperti adanya penyekat antar isolator, kemudian juga terdapat pondasi,
kemudian sistem telekomunikasi atau kawat telekomunikasi, sistem kawat grounding, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk secara sekilas, secara umum bahwa menara tower atau tower ini adalah suatu konstruksi baja yang mana berfungsi untuk menyangga atau merentangkan kawat yang menghantar dari jarak tertentu dan dari satu titik ke titik yang lainnya. Kemudian tower ini juga memiliki sifat ya, yang harus kuat terhadap tarikan atau beban yang dibawa, baik dari beban tower itu sendiri maupun beban dari konduktornya. Saya izin charger laptop bentar. Nah, itu kemudian saya lanjutkan kembali ya, bahwa tower ini memiliki sifat dan juga jarak tertentu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan jenis atau penumpang tower. Ini bisa dilihat ya, ini masing-masing berbeda berdasarkan dari jenis dan juga kondisi tanah. Ini berdasarkan pada jenis penumpangnya, ini tipe-tipe tower persegi, kemudian tipe tower persegi panjang, kemudian tipe tunggal, jenis H, dan lain sebagainya. Mungkin yang banyak dipakai di Indonesia seperti gantry, tipe korset, kemudian persegi. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan jenis-jenis penopang tower ini menurut bentuk konstruksinya ada 4 ya. Yang pertama ada lattice tower, ini atau menara baja, kemudian steel pole atau tiang baja, kemudian concrete pole atau tiang beton bertulang, dan juga wooden pole atau tiang kayu. Kemudian untuk tower atau menara ini memiliki 4 pondasi dalam konstruksi tower, yang mana pada konstruksi tower tersebut merupakan jenis konstruksi SUTT atau SUTED yang paling banyak digunakan karena dalam hal kemudahan dirakit atau dipasang ya, dan juga kemudahan dalam aksesnya baik dalam daerah pegunungan atau akses di daerah jalan raya. Kemudian yang selanjutnya ini berdasarkan jenis-jenis tower ya, ada dead end tower ya sebagai tiang akhir ataupun tiang awal. Kemudian ada suspension yang tadi sebagai penyangga, dan juga section tower atau sebagai tiang penyekat. Kemudian ada tension tower. Nah, ini sebagai tower penegang ya, atau tower yang memiliki tarikan. Kemudian ada transposition tower yang memegang atau mempengaruhi perubahan transposisi eh, antar pasanya, misal RST kemudian dibalik ST, STR seperti itu, ataupun yang lain sebagainya. Kemudian ada gantry tower. Nah, ini secara umum kalau gantry tower ini terletak pada area gardu induk untuk sebagai sisi penerima atau sisi penyalur ya, yang akan masuk atau keluar ke tower. Kemudian ada yang ketujuh adalah combine tower, yang mana ini digunakan adalah dua buah saluran transmisi yang berbeda pada level tegangan operasi. Katakanlah pada satu tower tersebut ada yang menggunakan di atas 150 dan di bawahnya digunakan 70 kV seperti itu. Kemudian terkait dengan jenis-jenis tower, ini menurut susunan atau konfigurasinya ya. Dalam kawat tower tersebut dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah tower jenis delta. Ini digunakan pada konfigurasi horizontal atau mendatar. Kemudian ada jenis piramida yang digunakan pada konfigurasi vertikal atau tegak, dan juga tower jenis zigzag pada kawat fasa yang tidak berada pada suatu sisi lengan tower.
Nah, ini adalah tipe-tipe tower ya yang saya sebutkan tadi. Umumnya yang digunakan ada AA, BB sampai FF. Nah, ini EE sama FF ini memiliki eh, sudut yang sama seperti itu. Jadi untuk membedakan tipe-tipe tower tersebut adalah berdasarkan sudut pada konduktor yang ada pada tower tersebut. Nah, ini sudut ini dipengaruhi pada titik lokasi dari satu tower ke tower yang lainnya. Nah, ini bisa dilihat ya untuk tower suspensi. Ini adalah tower tension. Nah, ini sangat banyak ya. Jadi untuk tower ini bisa dalam hal combine nih. Jadi yang atas bisa dalam level 150 dan yang bawah 70 kV seperti itu. Kemudian di sini adalah tipe tower untuk tower 500 kV ya. Ini berbeda pada jenis sudutnya, di mana tadi untuk tipe EE dan FF memiliki nilai lebih dari 90. Nah, ini berbeda pada tower 500 kV ya. Ini bisa dilihat untuk kategori jenis berdasarkan sudut pada kemiringannya. Nah, kenapa hal ini berbeda? Karena pada 500 kV ini memiliki nilai tegangan yang cukup tinggi, sehingga pada nilai lekukan yang melebihi dari 90 derajat, nantinya dikhawatirkan adanya inherent atau terjadi gangguan ya antar konduktor tersebut, sehingga dapat menyebabkan terjadinya medan magnet yang cukup tinggi dan juga menyebabkan terjadinya kerusakan, menyebabkan terjadinya uh, noise dan lain sebagainya. Kemudian ini ada perbedaan antara tower suspensi dan tower tension. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan bagian-bagian tower. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya terkait dengan bagian bawah tower ini ada pondasi. Jadi pondasi ini merupakan suatu area yang awal sebagai titik tumpu dalam konstruksi dan juga beban pada konduktornya itu sendiri. Umumnya bahwa dalam pondasi ini adalah konstruksi beton bertulang untuk mengikat kaki-kaki tower atau stup dari bumi ya, sebagai penguat atau penopang dan juga sebagai titik tumpu. Kemudian untuk jenis-jenis pondasi tower ini ada beberapa. Yang pertama digunakan, pertama ada normal, ini daerah yang cukup keras, baik sehingga tidak menentukan atau menggunakan jenis-jenis yang lain. Kemudian ada tipe pancang, nah ini di daerah yang lembek atau daerah sawah, sehingga dalam melakukan sondir boring tersebut harus diperlukan tipe pancang ini untuk pondasinya. Kemudian ada tipe rough, kemudian ada rock drill dan juga auger. Nah, ini tipe-tipe ini berdasarkan dari lokasi dan juga komponen dalam susunan tanah yang ada di sekitarnya. Nah, ini bisa dilihat pada gambar berikut ini ya. Jadi untuk bagian-bagian tower, yang pertama untuk jenis pondasi yang dipilih ini adalah bergantung pada kondisi tanah tempat tapak tower tersebut. Sehingga yang pertama adalah menentukan titik koordinat ya untuk tower tersebut. Kemudian memasang untuk tanah pancang dan juga pondasi yang digunakan, dan untuk gambar terakhirnya bisa dilihat untuk gambar kanan ini yang sudah dipasang pondasi dan juga tanah uruknya. Nah, ini secara gambaran bisa dilihat ya bahwa pada lokasi atau bagian-bagian tower ini, untuk yang kedua adalah stup. Nah, stup tower ini adalah titik tumpu pada kerangka tower ke dalam bumi atau pentanahan. Nah, stup ini bisa bermodel seperti ini ataupun yang sisi sebelah kanan. Jadi pada sisi sebelah kanan ini biasanya ada perbedaan ya antara yang ada di pondasi dan juga
yang ada di titik tower tersebut. Dan juga alasan lain untuk perkuatan bisa juga digunakan model-model seperti ini. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan bagian-bagian tower untuk stup atau kaki tower tersebut, di mana untuk bagian atas stup ini muncul di permukaan tanah ya sekitar 0,5 sampai 1 meter dan juga dilindungi sebagai segmen serta dicat seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dalam pemasangan stup ini harus memenuhi dalam syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah jarak antar stup yang harus benar, kemudian sudut kemiringan. Nah, ini terkait dengan sudut kemiringan ini yang nantinya akan mempengaruhi tipe tower yang sudah jadi seperti itu. Nah, ini untuk sudut kemiringan yang awalnya didesain untuk tipe AA, ketika nanti miring dan berbeda bisa saja berbentuk dengan tipe BB seperti itu, sehingga kemiringan kaki tower ini bisa di setel dan juga dipastikan untuk kebenarannya. Kemudian yang ketiga adalah level titik hubung stup dengan kaki tower. Nah, ini tidak boleh lebih dari 2 mm ya terhadap beda gesernya. Kemudian yang ketiga yaitu leg atau kaki tower ini terhubung antara stup dengan body tower. Kemudian pada tanah yang tidak rata ini perlu dilakukan penambahan atau pengurukan ya terhadap tinggi leg. Kemudian sedangkan body ini harus tetap sama tinggi pada permukaannya, baik pengurangan yang ditandai min 1, min 2 dan min 3 maupun penambahan 1, penambahan 2 dan penambahan 3. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk common body. Nah, ini untuk common body ini adalah badan tower pada bagian tanah ya yang terhubung antara leg dengan badan tower pada bagian atas. Nah, umumnya untuk common body ini dilakukan dengan cara penambahan atau pengurangan seperti yang tadi. Nah, namun untuk common body ini memiliki tingkat perbedaan yang cukup tinggi ya. Untuk pengurangan ini -3, sedangkan untuk penambahannya ini bisa dalam kelipatan 3. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan bagian-bagian tower, terutama pada superstruktur. Nah, superstruktur ini adalah bagian tower bagian atas yang terhubung dengan common body dan juga cross arm, kawat pasa maupun kawat petir. Sehingga pada tower jenis delta tidak dikenal istilah superstruktur, namun diganti dengan K-frame atau bridge seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada cross arm. Nah, ini cross arm ini yang menyilang ya antar konduktor yang lainnya. Jadi pada cross arm ini adalah bagian tower yang berfungsi untuk menggantungkan atau mengkaitkan isolator dengan fase. Jadi yang saling membuka seperti itu ya terhadap klem kawat petir. Kemudian pada umumnya cross arm ini berbentuk segitiga kecil kecuali tower jenis tension yang mempunyai sudut belokan besar atau segi 4. Nah, kurang lebih seperti itu pada bagian-bagian tower. Kemudian untuk bagian tower yang lain ini ada K-frame ya. K-frame ini adalah bagian tower yang terhubung atau common body dengan bridge maupun cross arm. K-frame ini terdiri sisi kanan dan kiri yang simetris dan K-frame ini tidak dikenal di tower dengan jenis piramid. Kemudian untuk bagian tower yang selanjutnya adalah bridge ya yang berfungsi sebagai penghubung antara cross arm kiri dan cross arm tengah. Nah, ini terletak pada tengah-tengah bridge yang terdapat kawat pengantar fasa tengah dan pada bridge tidak dikenal tower jenis piramida. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian-bagian atau rambu tanda bahaya. Nah, rambu tanda bahaya ini yang menandakan bahwa pada tower tersebut mengalirkan level tegangan tinggi, sehingga ini perlu ditanda ya untuk dikasih rambu-rambu kurang lebih 5 meter di atas tanah sehingga dengan mudah bisa dibaca dan diketahui seperti itu.
Kemudian untuk bagian-bagian tower yang selanjutnya yaitu terkait dengan rambu-rambu identifikasi tower dan juga penghantar jalur. Nah, ini berfungsi untuk memberitahukan terutama pada identitas tower seperti berikut. Nah, kalau seperti peralatan-peralatan yang lain itu memiliki nameplate ya. Jadi pada tower ini juga memiliki suatu identifikasi tower. Nah, ini untuk identifikasi memuat seperti nomor tower, urutan fasa, penghantar atau jalur, dan juga nilai tahanan pentanangannya. Kemudian rambu ini dipasang ini bersebelahan dengan rambu tanda bahaya, di mana pada rambu penghantar atau jalur ini berfungsi untuk mengenali penghantar atau jalur yang boleh dikerjakan oleh petugas. Kemudian yang selanjutnya atau yang ke-11 ini adalah anti climbing device. Jadi disebut sebagai penghalang panjat ya, yang berfungsi untuk menghalang orang yang tidak berkepentingan untuk naik ke tower. Mungkin Bapak Ibu melihat ya, untuk tower-tower baik tower listrik maupun tower telekomunikasi di dekat pemukiman, di area sekitar tersebut terdapat pagar atau yang mengelilinginya. Nah, itu bisa digunakan sebagai alat untuk penghalang panjat atau penghalang untuk masuk di sekitarnya, baik untuk meminimalisir terjadinya orang yang memanjat ataupun orang yang mengambil peralatan yang ada di tower tersebut. Kemudian untuk ACD ini bisa dibuat runcing dengan jarak 10 cm dengan yang lainnya yang dipasang pada setiap kaki tower di bawah rambu tanda bahaya. Kemudian untuk bagian-bagian tower di sini ada step bolt ya, atau baut ya, yang dipasang di atas ACD tadi sepanjang badan tower. Kemudian berfungsi untuk pijakan petugas ya, apabila suatu waktu ingin naik atau memanjat dalam hal pemeliharaan atau inspeksi. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya adalah halaman tower. Nah, halaman tower ini adalah area antar titik-titik kaki tower. Ini bisa titik kaki 1, kaki 2, 3, dan 4. Nah, ini adalah as tower atau titik tengah dari tower tersebut. Kemudian terkait dengan halaman tower ini adalah daerah tower yang luasnya diukur dari proyeksi ke atas tanah galian pondasi antara 3 hingga 8 meter di luar stup. Ini bergantung pada jenisnya pula, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat untuk tiang menara transmisi ya. Di sini berdasarkan dari jenis-jenisnya yang nanti juga berbeda antara luas halaman tower tadi. Kemudian terkait dengan tipe dan juga fungsi tiang, di sini ada macam-macam ya. Misalkan tipe tiang dengan kategori sebagai penyangga, ini ada notasi D, kemudian fungsi menyangga konduktor, jalur saluran lurus, kemudian memiliki sudut maksimal 20 derajat seperti itu. Kemudian ada penegang, akhir, sudut, cabang, dan pelintasan atau transportasi. Kemudian gaya-gaya yang bekerja pada tiang, yang pertama ada beban kerja normal. Nah, ini beban kerja normal adalah beban yang memang berasal dari peralatan dan juga aksesorisnya. Kemudian ada tekanan angin datar tegak lurus antara saluran pada tiang ya, dan juga setengah panjang saluran. Kemudian tekanan angin terhadap tiang, aksesoris, dan isolator, serta gaya tarik maksimum pada seluruh konduktor. Nah, itu yang menjadi beban kerja normal. Ini perlu diperhatikan seperti itu. Kemudian ada juga yang dinamakan sebagai beban-beban khusus. Nah, terkait dengan beban-beban khusus ini bisa dikategorikan sebagai berikut ya. Jadi untuk beban khusus terhadap tiang yang harus diperhatikan pula terhadap kemungkinan timbulnya gaya torsi karena ketidakseimbangan atau gaya tarik maksimum kerja dalam satu konduktor atau konduktor yang lain, sehingga mungkin saja bisa menyebabkan tower tersebut roboh akibat suatu tarikan atau gaya tarik ini sendiri, seperti itu.
Kemudian tipe tiang D yaitu yang mana 50% gaya tarik kerja maksimum atau satu konduktor pada satu sisi tanpa tekanan angin. Kemudian tiang tipe A, H, dan E adalah 100% dari gaya tarik kerja maksimum dari satu konduktor pada satu sisi tanpa tekanan angin. Kemudian gaya torsi maksimum yang dapat terjadi pada tiang dan lengan karena ketidakseimbangan gaya tersebut di atas. Nah, ini bisa dilihat ya, ada beberapa contoh untuk jenis isolatornya. Nah, ini bisa dilihat untuk full isolator ya, mulai dari untai hingga ke konduktor dan juga ke towernya. Kemudian ini untuk isolator batangannya, dan ini adalah kepingan atau isolator per unit atau per bijinya yang bagian atas atau bagian ujungnya seperti itu. Nah, ini terkait dengan jumlah isolator menurut level tegangannya bisa diperhatikan di slide berikut ini. Nah, ini sangat penting untuk mengetahui level tegangan dan juga jumlah dari isolatornya. Nah, ini tentunya sangat berbeda-beda untuk level tegangan 500 dan juga 150 atau bahkan 70 kV. Karena akan mempengaruhi dari satu unit keping tersebut terhadap level nilai tegangannya. Nah, kemudian yang di sini ada perlengkapan isolator ya secara mendetail. Di sini ada berupa klem gantung, kemudian ada klem tegangan tarik, kemudian ada kait gantung atas, bawah, dan juga suspension string ya atau tanduk busur yang mana ini bisa berfungsi untuk busur arcing atau busur uh, pengaman ya antar bagian yang konduktor ke bagian yang bergrounding seperti itu. Nah, ibaratnya di bagian konduktor adalah di bagian sini, kemudian grounding yang terhubung ke tower tersebut sehingga bisa mengalirkan lompatan ke pengaman grounding tersebut sehingga konduktor bisa aman. Kemudian yang selanjutnya ada contoh ya untaian atau string isolator gantung. Nah, ini bisa dilihat untuk contoh-contoh berikut. Kemudian yang selanjutnya ini adalah jarak antar konduktor. Nah, ini jarak antar konduktor ini juga penting diperhatikan berdasarkan dari level tegangannya. Nah, ini bisa dihitung menggunakan rumus VDE dan juga VAB. Nah, ini bisa dilihat ya untuk jarak bebas untuk macam-macam lintasan seperti berikut. Nah, kita harus mengetahui di mana untuk tempat yang dilalui dari tower transmisi tersebut, apakah di lapangan terbuka luar kota, jalan raya, pepohonan, sehingga harus memiliki jarak ruang bebas hambatan yang aman seperti itu. Nah, ini bisa merefer pada PUIL dan juga PLN atau pada permen ISDM seperti itu. Nah, untuk jarak bebas hambatan ini bisa dilihat ya pada gambar berikut. Ini ada berupa tower transmisi, yaitu batas aman yang ada di bawahnya, kemudian batas-batas sampingnya, sehingga bisa kita ketahui dan juga kita hitung untuk jarak antar ROW-nya tersebut terhadap benda atau pohon yang ada di sampingnya dan juga ke konduktor yang bertegangan. Nah, ini juga yang menjadi gambaran ya, yang menjadi jarak antar ROW-nya. Kemudian yang lanjutan yaitu untuk perlindungan terhadap bahaya kebakaran, maka jarak minimum antara gedung dengan proyeksi hantaran ini paling luar pada bidang datar dan yang melewati bagian bawah kaki tiang ini adalah 20 meter ya bagi pondasi yang letaknya dekat dengan STT dan juga 20 meter bagi pompa atau tangki bensin yang diukur dari sampai bagian yang menonjol terdekat dengan SUTT.
Kemudian 50 meter bagi tempat penimbunan bahan bakar yang diukur dari sisi tangki terdekat dengan UTT, dan 3 meter bagi pagar. Kurang lebih seperti itu untuk batasan safety pada area SUTT. Nah, ini terkait dengan jarak bebas pada saluran 500 kV ya. Jadi bisa dilihat untuk batas aman ini antar konduktor ini sekitar 24 meter. Kemudian antar titik terjauh dari tower ya ke peralatan itu sekitar 20 meter untuk kanan kirinya, sehingga kita bisa menghitung untuk ruang bebas dan juga sudut batas kemiringannya yang ada di sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengaruh medan elektromagnet pada manusia. Nah, medan elektromagnet ini sangat penting ya ditimbulkan dari adanya suatu kayak gerak listrik atau tegangan yang bertegangan tinggi yang memiliki suatu resonansi seperti itu. Nah, di mana untuk tower transmisi ini adalah memiliki level tekanan yang cukup tinggi 150 kV, 275 dan 500, sehingga pengaruh terhadap elektromagnetik ini juga sangat tinggi. Nah, adapun untuk medan elektromagnet ini juga mempengaruhi terhadap kinerja kesehatan dan juga barang-barang elektronik yang ada di sekitarnya. Nah, ini menurut Abdul Qadir bahwa pengaruh medan terhadap manusia ini bergantung dari besar kuat medan itu sendiri. Kemudian pada tingkat rendah dengan kuat medan kurang dari 8 kV per meter ini mulai terasa seolah ada yang menyerap pada kulit, bulu badan, dan juga yang lainnya. Kemudian terkait dengan kuat medan listrik yang tinggi ini akan juga membahayakan manusia ya, apalagi yang berada lama pada area tersebut. Sehingga ini bisa dilihat ya kuat medan magnet atau kuat medan elektromagnet yang ada di saluran berdasarkan level tegangan 500 kV terhadap jarak bebas. Di sini ada 11 meter, 15 dan juga 18 meter. Sehingga bisa dilihat besarannya sebagai berikut untuk besaran medan magnetnya. Dan juga batas waktu aman selama 24 jam ya, kira-kira seberapa lama durasi tersebut bisa diperbolehkan, sehingga untuk jarak aman yaitu lebih dari 18 meter ya, sehingga pada gambaran tadi adalah 20 meter antar jarak tiang ke titik kita saat berdiri, sehingga itu adalah level batas aman untuk waktu yang tak terbatas. Nah, untuk selanjutnya ini ada jenis-jenis konduktor ya yang biasa umum digunakan. Ada tipe konduktor yang triple C. Nah, ini biasanya untuk konduktor triple C ini untuk busbar yang ada di GI karena tidak ada tension. Kemudian ada konduktor ACSR yang biasa digunakan untuk konduktor pada tower karena ini terdapat besi ya yang kuat untuk terjadi tarikan pada transmisi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya efek corona dan bentuk konduktor khusus. Nah, gejala-gejala corona ini memang sangat terjadi ya, terutama pada daerah kita yang memiliki dua musim, antara musim penghujan dan juga musim kemarau. Nah, sehingga dengan intensitas besarnya musim penghujan yang tinggi, maka gejala-gejala corona atau timbulnya corona ini akan juga memiliki intensitas yang cukup tinggi. Kemudian terkait dengan gejala corona dan konduktor bebas ini, bila tegangan saluran dinaikkan secara terus-menerus, maka pada suatu tegangan kritis visual pada permukaan konduktor akan tampak cahaya violet yang disertai suara mendesis dan tercium bau ozon. Nah, gejala-gejala sistem corona ini yang dapat menyebabkan suatu rugi daya dan juga gangguan pada suatu komunikasi radio seperti itu. Nah, pada beberapa saluran transmisi juga digunakan sebagai suatu sistem komunikasi ya, dengan menggunakan
sistem komunikasi PLC atau power line carrier, itu yang juga dapat mempengaruhi akibat-akibat suatu terjadinya corona. Kemudian yang kedua, untuk corona ini mulai terjadi yaitu pada gradien antar tegangan 30 kV per cm. Nah, ini untuk mulai timbulnya corona atau pemicu timbulnya corona ini bisa dipengaruhi adalah kepadatan udara, tekanan udara, cuaca, dan juga jari-jari konduktor seperti itu. Maka untuk mengurangi ya terhadap suatu pengaruh corona ini sangat penting apabila diameter elektrik kawat tersebut dibesar dengan cara penggunaan konduktor bekas atau konduktor bolong, serta diusahakan agar permukaan konduktor tersebut tetap halus atau tidak tergores. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan pengaruh getaran karena angin pada konduktor. Nah, ini seringkali angin ini juga mempengaruhi ya, terutama angin yang cukup tinggi sehingga menambah pada level beban yang ada di sana. Nah, kemudian untuk penyangga atau angin ini bisa kita lihat ya, di sini ada armor rod yang berfungsi untuk menahan dalam pergerakan ayunan konduktor tersebut, atau juga pemasangan stroke bridge damper ya, atau peredam adanya ayunan getaran angin tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengaruh medan elektromagnetik. Jadi medan elektromagnetik ini terhadap manusia yang kita bahas barusan ya, bisa dilihat ini sekilas untuk kuat medan magnet pada level tegangan 500 kV. Nah, ini untuk pemahaman bahwa bahaya listrik pada tegangan tinggi dan juga ekstra tinggi. Pada bahaya listrik di instalasi tekanan tinggi dan juga ekstra tinggi, yang paling dominan adalah suatu gradien tekanan tinggi atau tegangan ekstra tinggi itu sendiri terhadap makhluk hidup maupun benda-benda lain yang berada di area sekitarnya. Sebagai contoh yaitu saluran udara atau SUTT yang kawat ranjang di udara tersebut bertegangan antara 35 sampai 245 seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah perlunya ruang bebas. Nah, ruang bebas ini juga diperlukan ya, yang tadi kita bahas, untuk area sekeliling dari suatu konduktor ataupun kawat tersebut sehingga bisa memiliki batas aman dari area atau orang yang ada di sekitarnya. Sehingga pada tabel ini kita bisa melihat ya jarak batas bebas minimum antara penghantar atau SUTT yang memiliki beda area, beda lahan, dan juga beda level tegangannya. Katakanlah pada area terbuka ini jaraknya adalah 6,5 meter pada 66 kV, kemudian 7,5 pada 150 kV, dan 10 meter pada saluran ganda di tegangan 500 kV. Kemudian 11 meter pada saluran tunggal seperti itu. Nah, itu bisa menjadi gambaran. Nah, nanti Bapak Ibu yang bekerja di level tegangan di utilitiesnya berapa bisa disesuaikan pada level ini sehingga bisa memberikan dampak atau safety induction pada area kerja tersebut, bisa lebih mengetahui dan memahaminya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan ruang aman, bahwa ruang aman ini adalah suatu ruangan yang berada di ruang bebas yang tanahnya masih dapat dimanfaatkan. Nah, ini untuk ruang aman ini berpengaruh terhadap medan listrik dan juga kuat medan magnet yang sudah dipertimbangkan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Sehingga pada ruang aman ini juga tetap diperlukan izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah atau bergantung dari perhitungan jarak bebas dari PLN seperti itu.
Kemudian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ruang bebas atau ruang aman ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah level tegangan. Nah, ini jelas ya, berdasarkan beda-beda level tegangan nanti akan mempengaruhi jarak bebas minimum atau clearance yang ditetapkan. Kemudian angin. Nah, angin ini juga mempengaruhi, dikhawatirkan ketika kita semakin dekat pada jarak tower maka terjadi angin yang kencang sehingga terjadi roboh atau konduktor yang patah. Itu yang menjadi potensi terhadap suatu bahaya. Kemudian yang ketiga adalah suhu kawat yang tinggi dari suatu penghantar. Nah, ini suhu kawat ini berpengaruh pada nilai heating dari rugi-rugi daya yang kita hitung di slide sebelumnya tadi, di mana suhu ini dipengaruhi dari nilai hambatan. Dari nilai hambatan tersebutlah yang akan mempengaruhi besarnya suhu pada suatu kawat tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan pengaruh medan listrik dan juga medan magnet terhadap manusia. Nah, ini untuk medan magnet dan juga medan listrik terhadap manusia ini bisa dilihat ya pada hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu pada medan listrik dan medan magnet pada tempat kerja. Nah, ini perlu diperhatikan kira-kira pada area kerja Bapak Ibu sekalian apakah ada alat-alat seperti itu yang nantinya menimbulkan suatu potensi adanya medan magnet ataupun medan listrik. Nah, berbicara terkait dengan medan listrik, nah ini medan listriknya adalah suatu medan atau lapangan yang menimbulkan ya suatu gaya pada partikel bermuatan listrik yang terletak pada suatu medan tersebut. Sebagai contoh, orang yang menggergaji ini, sehingga saat terjadi medan listrik terjadi suatu gaya tarik menarik. Nah, ini dikhawatirkan dapat menyentuh atau terjadinya pemotongan pada bahan ini yang melewati ya ke tubuh kita, ke pakaian kita dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah medan magnet. Nah, medan magnet adalah suatu medan atau lapangan yang menimbulkan gaya pada benda-benda magnet atau partikel listrik. Nah, ini medan magnet ini juga berpengaruh dari suatu medan listrik tersebut. Jadi, apabila ada suatu potensi medan listrik, maka bisa pula terjadi suatu medan magnet ini. Nah, medan magnet ini akan berpengaruh pada medan elektromagnetik yang telah kita bahas barusan terhadap jarak aman dan juga terhadap manusianya. Kemudian ini bisa dilihat ya pola medan listrik dan pola medan magnet dari suatu konduktor yang mengalirkan arus listrik sebagai berikut. Katakanlah pada gambar di bawah ini di sini ada suatu konduktor yang bertegangan ya di sini. Kemudian di sini ada suatu medan listrik. Nah, medan magnet dapat timbul untuk menarik ke dalam suatu area konduktor tersebut. Padahal di sini adalah bumi atau tanah yang memiliki jarak yang cukup jauh. Nah, ini adalah pentingnya kita memahami pada suatu medan magnet dan juga medan listrik. Kemudian yang selanjutnya di sini ada suatu atmosfer yang ada di udara ya. Jadi terjadi suatu medan magnet yang ada di bumi ini secara alami memang sudah ada seperti itu, sehingga ketika kita memicu atau menggunakan suatu peralatan yang memicu tersebut maka akan men-trigger dan timbul yang lebih besar lagi. Sehingga kita bisa menghitung ya dari sini bahwa suatu medan listrik pada suatu permukaan bumi atau ionosfer bahwa udara cerah ini adalah 100/500 volt per meternya. Nah, itu kurang lebih untuk besarnya pada medan listrik. Kemudian pada medan magnet, nah ini medan magnet adalah yang menyelimuti bumi di mana pada kekuatannya adalah 40/70 mikrotesla. Katakanlah ini di bagian
dengan ini ya, satuannya Tesla ataupun misalkan mau dikonversi ke satuan Gauss seperti itu. Kemudian ini ada beberapa sumber medan listrik dan medan magnet ya. Jadi medan listrik dan medan magnet ini adalah buatan manusia ya. Katakanlah di ujung-ujung inilah yang akan menimbulkan suatu medan elektromagnetik gitu. Jadi pentingnya kita memiliki jarak aman baik di peralatan atau tubuh pada area tower seperti itu. Sehingga pada hasil pengukuran kuat medan magnet di bawah sutet 500 kV ya. Ini hasil kajian dari Krian ke Python oleh ITS ya. Jadi bisa dilihat di sini sebagai A setengah tower. Kemudian kekuatan medan magnet ini dengan jarak paling tinggi yaitu di 12 ya, 12 meter dengan nilai sekitar 4,5 dan juga 4 ya pada level nilai kuat medannya. Jadi cukup sangat tinggi. Nah, ini nilai yang tinggi ini adalah terdekat dengan konduktornya. Sebagai contoh, ini adalah suatu tower ya. Tower tersebut memiliki jarak seperti ini. Nah, ini adalah titik dari ujung dari suatu konduktor tersebut yang jaraknya cukup maksimal pada area ujung-ujung. Makanya jarak bebas aman ini sangat diperlukan terhadap suatu konduktor ini. Kemudian yang selanjutnya ini juga hasil pengukuran kuat medan listrik dari Grand ke Python yang di bawah ya. Sedangkan tadi yang lebih atas. Jadi ini adalah medan listriknya sebagai berikut untuk besarannya. Dimana untuk ambang batas WHO ini adalah 5 ya. Jadi masih termasuk dalam ambang batas. Sedangkan ini adalah 1000 mili atau sekitar 10 ya, seperti itu. Kemudian ini adalah hasil pengukuran medan magnet di bawah SUTT 150 kV ini di Sawan Barat oleh tim ITS. Nah, ini adalah yang menjadi pedoman dalam suatu nilai ambang batas kuat medan listrik dan juga kuat medan magnet yang dipakai PLN. Nah, ini bisa mengacu atau bisa dibuka kembali ya berdasarkan SPLN nomor 112 tahun 1994 dengan working hours max-nya adalah 10 kV per meter seperti itu. Kemudian terkait dengan potensi, nah ini mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat ya atau membaca untuk refer jarak aman yang mengacu pada PUIL 2000. Nah, ini satu KV ini jaraknya adalah 50 cm sehingga pada area-area level tegangan 150 kV atau misalkan kita masuk ke substation di 150 kV itu memiliki steel support pada masing-masing peralatannya untuk dinaikkan lebih tinggi seperti itu. Oke, itu tadi terkait dengan dan elektromagnet dan medan eh, magnet, medan listrik serta jarak amannya. Kemudian ini terkait SUTM ya, saluran pada tegangan menengah. Mungkin sekilas tadi juga sudah disampaikan ya dari Bapak Syahrial. Sini mungkin akan mengulas sedikit karena memang berkesinambungan seperti itu. Nah, kemudian ini terkait dengan ROW atau right of way, di mana pada saluran udara 150 kV dan juga tipe-tipe tiang baja ataupun menara. Nah, ini memiliki nilai-nilai sebagai berikut. Nah, ini nilai-nilai ini juga bisa mengacu atau merefer pada standar khusus seperti Permen SDM, kemudian SPLN seperti semacamnya. Kemudian ini terkait dengan konduktor ya, sudah kita bahas juga.
Kemudian terkait dengan bahan konduktor. Nah, ini terkait dengan bahan konduktor ini memang sangat penting, nantinya akan mempengaruhi suatu nilai impedansi pada suatu bahan atau suatu konduktor tersebut. Di mana pada bahan konduktor atau konduktor yang memiliki sifat baik ya, atau konduktor baik ini memiliki sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama adalah konduktivitas yang tinggi, kekuatan mekanikal tinggi, kemudian berat jenis rendah, kemudian biaya rendah. Terkait dengan konduktivitas yang tinggi ini kita jelas pahami ya, bahwa dengan semakin tinggi konduktivitasnya akan dengan mudah menyalurkan energi listrik ya. Katakanlah kita sudah mempelajari sifat-sifat penghantar ya. Ada yang konduktivitas, ada yang isolator, ada yang sangat menghantarkan. Nah, itulah yang menjadi bahan dasar dalam konduktor tersebut sebagai bahan konduktivitas. Kemudian tembaga yang memiliki konduktivitas tinggi serta aluminium yang harganya lebih rendah namun lebih ringan dan juga konduktivitasnya yang lebih rendah. Nah, seperti itu. Nah, ini berdasarkan jenis-jenisnya juga akan mempengaruhi ke bahan dan harga. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan bahan konduktor, ini biasanya konduktor pada SUTT atau SUTET ini merupakan berkas ya, atau standar atau serabut yang dipilin. Nah, ini bisa dilihat ya ketika kita melihat YouTube tersebut, eh, konduktor tersebut memiliki suatu lapisan yang berpilin seperti itu karena bisa meningkatkan daya tarik dari suatu konduktor tersebut. Nah, pada umumnya SUTT maupun S2TET ini menggunakan ACSR ya, atau Aluminium Conductor Steel Reinforced. Nah, ini berdasarkan standar SPLN 417. Nah, mana untuk ACSR ini memiliki daya tarik yang cukup tinggi karena terdapat besi yang ada di inti konduktornya tersebut. Kemudian terkait dengan urutan fasa, nah ini secara umum ya, urutan fasa ini adalah RST. Nah, tadi ada suatu konduktor yang ditransposisikan nanti akan mengubah urutan fasa tersebut pada sisi gardu induk ke sisi gardu induk yang lainnya. Nah, ini biasanya memiliki keunggulan dan tujuan-tujuan tertentu seperti dengan mengurangi adanya beban yang tidak seimbang, dengan adanya transposisi ini akan bisa diminimalisir. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan penampang dan juga jumlah konduktor. Jadi untuk penampang dan juga jumlah konduktor ini tentunya disesuaikan dengan kapasitas terhadap daya yang ditransferkan seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya terkait teori-teori ini. Tentunya Bapak Ibu juga sudah familiar ya, nanti juga saling berkesinambungan sebenarnya dari slide-slide sebelumnya tadi. Kemudian terkait dengan jarak, nah ini sangat penting ya, jarak SUTT 70 kV ini idealnya adalah 3 meter, kemudian untuk SUTT 150 kV ini idealnya adalah 6 meter, dan SUTET 500 kV ini adalah idealnya 12 meter. Nah, ini terjadi jarak tersebut digunakan untuk menghindari dari suatu efek ayunan yang mana dapat menimbulkan suatu flashover pada antar fasanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan perlengkapan konduktor. Nah, ini untuk perlengkapan konduktor ini tentunya juga sudah kita bahas ya pada slide sebelumnya tadi, mulai dari perlengkapan konduktornya ada spacer dan vibration. Biasanya spacer ini adalah yang merenggangkan ya antara satu konduktor dengan konduktor yang lain dalam suatu fasa ya. Biasanya satu fasa itu ada satu konduktor, ada dua konduktor, dan ada 4 konduktor. Nah, ini berdasarkan seberapa besar daya yang ditransferkan sehingga akan mempengaruhi
banyaknya konduktor pada satu fase. Kemudian terjadi repair atau sheath dan armor ya. Kemudian ada mid span joint dan juga repair sleeve atau selongsong aluminium yang terbelah. Kemudian juga dilengkapi dengan bola pengaman atau lampu aviasi ya, ini sebagai peringatan yang berfungsi untuk tanda kepada pilot bahwa terdapat kawat transmisi. Nah, ini biasanya lokasi-lokasi yang dekat bandara atau lokasi-lokasi tertentu sehingga perlu diberikan bola pengaman. Namun secara umum biasanya adalah kawat atau transmisi yang areanya dekat dengan bandara, baik bandara komersial, bandara TNI dan lain sebagainya. Kemudian bola pengaman ini dipasang pada ground wire ya dengan jarak sekitar 50 hingga 75 meter. Nah, ini biasanya diwarnai dengan warna yang mencolok seperti warna merah agar dapat kelihatan. Kemudian untuk perlengkapan konduktor yang lain ada arching horn ya. Jadi arching horn ini adalah perlengkapan yang dipasang pada sisi cool tower dari ranjangan isolator. Fungsinya sendiri untuk arching horn sendiri adalah untuk media pelepasan busur api dari tegangan sisi cool maupun ke hot atau konduktornya. Kemudian berguna juga untuk memotong tegangan lebih bila terjadi seperti sambaran petir, switching, gangguan, dan lain sebagainya, sehingga bisa lebih mengamankan dari konduktor terhadap sambaran petir maupun pada isolatornya. Nah, ini seringkali saat terjadi sambaran petir ini sering terjadi kerusakan ya pada isolatornya sehingga memerlukan suatu pergantian. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan perlengkapan konduktor atau uh, yang berkelanjutan ya atau selanjutnya yaitu guarding rim. Nah, ini peralatan yang dipasang pada sisi konduktor. Kemudian berbentuk oval. Ini mempunyai peranan ganda sebagai arching horn dan juga pendistribusian tegangan. Kemudian arching horn ini umumnya berbentuk lingkaran, nah ini berperan seperti ini ya. Namun untuk tower dead end dan juga gantry di GI seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya Bapak Ibu untuk lebih informatif lagi terhadap isolator yang memberikan gambaran dari level tegangan yang digunakan di situ. Nah, ini gambaran orang lagi pemeliharaan. Nah, ini jumlah string set pada level tegangan ya, ini sepertinya dalam level tegangan 500 kV karena sangat panjang seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya adalah isolator yang barusan kita lihat ya pada gambar di sebelumnya tadi yang berwarna coklat. Nah, seperti ini atau bisa juga berwarna bening, berwarna biru karena ada dua jenis untuk isolator sendiri. Nah, secara pengertian bahwa isolator ini adalah sebagai media penyekat ya antara yang bertegangan dan tidak bertegangan. Nah, ini antara yang bertegangan di konduktor dan yang tidak bertegangan yang terhubung secara langsung pada sisi towernya itu sendiri yang berfungsi untuk mengkaitkan atau menggantungkan. Kemudian untuk nilai sendiri, nilai isolasi ini besarannya adalah umumnya adalah 3 hingga 3,3 kali tegangan sistem agar tahan ya terhadap tegangan petir ada waktu 1,2 mikrodetik seperti itu. Kemudian untuk jenis-jenisnya ada jenis piringan, kemudian ada jenis long rod. Nah, seperti itu. Untuk jenis long rod ini adalah isolator yang berbentuk batang panjang di kedua ujungnya yang dipasang secara penghubung yang terbuat dari logam seperti itu. Kemudian ada pos insulator. Nah, ini biasanya dipasang di kadu induk yang berbentuk menjulang tinggi dari bawah. Kemudian ada pin isolator.
Kemudian menurut bahan-bahannya yang biasa digunakan atau banyak digunakan yang kita lihat tadi ini berbahan keramik ya atau porselin, itu berupa dari ini ya tanah liat yang sangat kuat dan juga berbahan kaca atau glass yang biasa digunakan. Nah, ini seperti ini berbentuk I ya satu aja atau berbentuk V seperti itu. Nah, ini biasanya untuk berbentuk V ini berdasarkan dari tipe towernya dan juga tingkat massa atau berat dari suatu konduktor tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa spesifikasi pada isolator ya. Dari spesifikasi pabrikan ini mencantumkan hal-hal berikut. Yang pertama ada standar mutu, model pembumian, kuat mekanik atau kuat tarikannya dan lain sebagainya. Ya, ini bisa disesuaikan dari spesifikasi pada TPG pada peralatan tersebut sebelum melakukan desain atau pengajuan desain pada tender seperti itu. Kemudian untuk spesifikasi isolator ini bisa dilihat untuk karakteristik isolator ya. Bahan isolator yang diapit, kemudian ujung-ujungnya saluran ini mengalami tegangan pada permukaan yang tinggi. Kemudian ada karakteristik mekanik. Nah, ini umumnya memperhatikan safety factor ya. Karakteristik mekanik ini bisa diakibatkan karena suatu tarikan, baik tarikan dari kawat itu sendiri maupun tarikan-tarikan dari adanya angin ataupun bencana-bencana gempa bumi yang lain. Kemudian untuk perlengkapan yang lain ada fitting atau isolator yang umumnya berbentuk U, cycle, kemudian bel E, kemudian bel clevis dan lain sebagainya. Ada fitting isolator. Kemudian ada juga klem ya, klem tension. Nah, ini untuk gambarannya untuk klem tensionnya yang ada di sini ya. Kemudian ini untuk klem suspensionnya yang ada di ujung-ujung pada isolator tersebut. Kemudian ada compression joint. Nah, ini biasanya pada GSW ya atau pembumian yang ada di ujung tower sendiri. Kemudian ada compression joint. Nah, ini compression joint ini adalah material untuk penyambung kawat penghantar yang cara penyambungannya dengan dipres ya agar lebih kuat seperti itu. Kemudian ada spacer. Nah, ini spacer ini berfungsi untuk memisahkan ya jarak antar konduktor pada masing-masing pasanya. Nah, ini bisa dilihat untuk spacernya bisa 2 konduktor atau untuk 4 konduktor. Nah, kemudian ada damper ya. Ini tadi kita juga bisa lihat damper ini berfungsi untuk mereduksi vibration. Nah, vibration ini sendiri bisa berupa dari angin ataupun dari tarikan itu sendiri. Namun kebanyakan ini biasa diakibatkan karena angin atau pergerakan angin. Sehingga ketika ada angin yang semakin kencang, semakin berbunyi dan itu akan menyebabkan suatu vibration itu. Kemudian yang peralatan selanjutnya adalah armor rod. Jadi armor rod ini adalah berupa alat yang berupa sejumlah urat kawat yang dipilih yang berfungsi untuk melindungi kawat ya dari kelelahan bahan maupun akibat adanya suatu kerusakan seperti itu. Nah, ini lebih lengkap dan informatif ya, bisa dilihat untuk pemasangan dan perlindungannya sebagai berikut. Nah, ini ada pemasangan pada kawat transmisi. Mulai dari arching horn, kemudian ada armor rod, kemudian ada damper dan juga ada konduktornya. Kemudian yang selanjutnya ini juga ada bagian-bagian pada tolak transmisi ya. Yang ini adalah suspension insulator string. Nah, ini berupa suatu insulator yang digabungkan dengan jumlah tertentu. Kemudian yang B ini ada berupa suspension clamp ya ini. Kemudian yang C ini ada armor rod ya. Jadi
yang berfungsi melindungi ya konduktor terhadap klem pada isolator stringnya. Kemudian di sini ada damper seperti yang tadi. Oke, itu kurang lebih kira-kira untuk bagian-bagian perlengkapan. Jadi cukup jelas ya untuk gambar-gambarnya sehingga bisa memberikan atau menambah knowledge kita dan juga refreshing seperti itu untuk refresh materi dan pemahaman. Baik, yang selanjutnya ini ada kawat tanah ya atau earth wire, biasanya dipasang adalah GSW yang dinamai, bisa berupa GSW atau biasanya yang dipasang di G itu adalah dengan namai OPGW seperti itu. Nah, itu berdasarkan dari optik bahkan dari kabelnya ya, apa menggunakan optik atau enggak, atau GSW sendiri atau ground steel wire-nya seperti itu. Nah, kawat tanah ini berfungsi untuk menghubungkan ya antar satu tower ke tower lain untuk pemumian juga sehingga bisa mengamankan jika terjadi suatu sambaran petir atau gangguan-gangguan petir. Nah, kawat tanah atau tower tension ini dipegang oleh tension clamp ya, sehingga pada tower tension tersebut dipegang oleh suspension clamp seperti itu. Kemudian untuk kawat tanah atau ground wire ini terbuat dari baja yang sudah digalvanis ya ataupun yang sudah dilapisi suatu aluminium. Kemudian pada sutet yang dibangun ini mulai tahun 1990-an lah, itu di dalamnya terdapat ground wire ya yang difungsikan sebagai fiber optik untuk keperluan telemetri. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebagai OPGW yang mempunyai beberapa fungsi seperti itu. Nah, ini ada pun untuk gambaran ya untuk kawat tanah ini memiliki kriteria sebagai berikut, dimana untuk sudut perlindungannya ini bisa dilihat ya untuk level tegangan 220 kV ini adalah 25 hingga 30 derajat terhadap kemiringannya dari ujung. Kemudian untuk level tegangan 400 kV ke atasnya adalah 20 derajat. Ini yang menjadi suatu desain kriteria pada tower transmisi tersebut. Kemudian untuk kawat tanah tipe OPGW atau optical ground wire ini memiliki suatu keuntungan ya tentunya. Yang pertama adalah dapat melayani dua tujuan sebagai kawat tanah dan juga sebagai menyediakan media jalur komunikasi seperti itu. Kemudian dalam transmisi data tersebut melalui suatu serat optik memiliki suatu kecepatan yang cukup tinggi, maka kita sebut memiliki dua keunggulan yang tadi. Nah, ini adalah bisa kita lihat ya suatu konstruksi OPGW. Nah, ini suatu konduktor OPGW juga yang berpilin, jadi juga dihubungin dan juga di keratin seperti itu. Nah, ini terdiri dari beberapa konduktor ya yang memiliki beberapa fungsi atau layer seperti itu. Mulai layer pertama, nah namun tidak semuanya ya, ini sangat bervariasi terhadap strukturnya ini. Sehingga dengan adanya keuntungan yang berpilin tersebut, itu juga mengurangi adanya celah-celah pada masing-masing konduktor ini karena memang bentuknya yang bulat seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya dan juga dipahami kira-kira untuk bagian pada konstruksi OPGW ini ada optical fiber, kemudian ada stainless steel tube, kemudian aluminium alloy dan juga aluminium clad sheet yang berfungsi sebagai penahan tarikan seperti itu. Oke, nah itu tadi untuk beberapa peralatan yang ada di tower. Ya, ini yang selanjutnya adalah jumlah dan juga posisi kawat tanah. Jadi untuk jumlah kawat tanah yang paling tidak ada satu buah ya di atas kawat fasa. Nah, namun pada umumnya setiap tower ini dipasang dua buah seperti itu. Nah, biasanya ini juga akan mempengaruhi dari nilai tahanan hambatan yang ada di sana seperti itu. Ini juga harus dipastikan ya bahwa nilai atau makernya ya, nilai hambatan dalam suatu grounding tersebut juga memenuhi batasan standar seperti itu. Biasanya dalam
dalam substation itu nilai pentanahannya itu harus di bawah 1 ohm seperti itu, berdasarkan level tegangan di 150 kV. Kemudian terhadap pemasangan-pemasangan yang hanya memiliki satu buah untuk dua penghantar, ini akan membuat suatu sudut pelindungan ya menjadi kecil sehingga kawat fasa ini mudah tersambar petir seperti itu. Kemudian terkait dengan sistem pentanahan tower, nah ini bisa dilihat ya, untuk nilai pentanahan tower ini harus dibuat sekecil mungkin agar tidak menimbulkan tegangan tower yang tinggi. Nah ini mohon maaf, mungkin bisa di ini ya, saya mungkin bisa cek lagi ini nilainya, karena biasanya semakin tinggi ini juga harus semakin rendah nilai hambatannya sehingga bisa memudahkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan jenis-jenis pentanahan tower. Jadi ada bar elektroda, kemudian ada plat elektroda dan counterpoise elektroda. Nah, masing-masing penjelasannya bisa dilihat pada poin berikut, yang mana pada bar elektroda ini adalah suatu rel logam yang ditanam di dalam tanah. Kemudian untuk plat elektroda adalah plat logam yang ditanam di dalam tanah secara vertikal ataupun horizontal. Kemudian ada counterpoise elektroda atau suatu elektroda yang digelar pada secara horizontal di dalam suatu tanah. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu dalam sistem jenis pentanahan tower. Nah, mungkin Bapak Ibu sini ada yang di-sharing atau ditanyakan dari materi yang disampaikan tersebut, dipersilahkan. Oke, jika belum ada, nanti mungkin sambil berjalan lagi. Saya lanjutkan kembali di sini untuk jenis pentanahan tower ada mesh elektroda ya. Jadi mesh elektroda ini adalah sejumlah konduktor yang digelar secara horizontal dan di tanah yang umumnya cocok untuk daerah kemiringan. Ya, mohon maaf saya lanjutkan kembali. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan prosedur keselamatan kerja pada instalasi tegangan tinggi dan juga ekstra tinggi. Nah, ini terkait dengan prosedur ini adalah suatu tata cara ya yang disusun secara sistematis untuk menerapkan suatu kaidah aturan dalam melaksanakan keselamatan kerja pada instalasi tegangan tinggi seperti itu. Nah, ini adalah tujuannya adalah menciptakan suatu zero incident ya atau safety product, sehingga pada yel-yel ya atau suatu tujuan dalam suatu pekerjaan adalah terciptanya pekerjaan yang selesai dan terjaminnya keamanan bagi pekerja. Kemudian di sini ada urutan ya dalam pelaksanaan pekerjaan dan pembagian wewenang serta tugas pekerjaan dalam suatu instalasi. Nah, biasanya ini tersedia dalam sistem working permit ya atau izin kerja yang disubmit pada vendor ke PLN seperti itu. Jadi pada pekerjaan vendor ke PLN atau pada pekerjaan di PLN dalam pemeliharaan rutinan. Sehingga pada bagian-bagian ini juga terdapat beberapa ini ya bagian mulai dari pengawas K3, pengawas pekerjaan, pelaksana pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilihat pada bagian berikut. Ini ada manuver ya untuk sistem dan juga jaringan keandalan, kemudian ada manuver energi dan instalasi, kemudian setelah terima dari dispenser ke pengawas manuver. Biasanya pengawas manuver ini adalah yang ada di gardu induk arah transmisi tersebut berada.
Kemudian yang selanjutnya ada buka PMS ya, atau circuit breaker line, sehingga dan tutup PMS tanah ini untuk memastikan terhadap keamanan tegangan pada jalur tersebut. Kemudian setelah terima dari dari PM ke PP, kemudian ini ya, PM ini ada project manager ke pelaksana pekerjaan, kemudian pentanahan lokal dan pemberian tanda-tanda, kemudian dilakukan suatu pemeriksaan dan perbaikan, kemudian pembukaan petanahan lokal dan tanda-tanda. Nah, ini bisa diserahkan ya dari pelaksana pekerjaan ke project manager yang ada di situ, atau pengawas pengawas pekerjaannya. Kemudian buka PMS tanah dan tutup PMS lain. Nah, ini bisa diserahkan kembali dari manajer ke ini ya, pengawas manuver atau dispensernya. Kemudian instalasi bisa dilanjutkan untuk konfigurasi penormalan. Nah, ini kurang lebih adalah suatu steps ya, yang mana melibatkan beberapa divisi, orang, dan juga wewenang serta tugasnya. Kemudian dalam pengawasan yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur dalam keselamatan kerja pada instalasi tinggi atau tinggi ini adalah yang pertama ada pengawas manuver, kemudian pengawas pekerjaan atau pelaksana pekerjaan, serta pengawas K3. Yang selanjutnya keseluruhan tersebut dapat melakukan suatu prosedur keselamatan kerja yang bertanggung jawab dan terkoordinir. Kemudian ini ada uraian tugas ya, mulai dari pengawas manuver, pengawas K3. Nah, ini yang menjadi sangat penting di sini karena memang sebagai K3 bidang teknisi, nantinya sebagai pelaksana pekerjaan atau pengawas pekerjaan. Nah, ini harus memahami baik dari tujuan maupun orang yang melakukannya. Seperti itu kira-kira. Sebagai pengawas K3 ini harus memeriksa kondisi petugas sebelum melakukan kerja. Biasanya ada safety briefing ya sebelum suatu pekerjaan tersebut dilaksanakan, mulai dari pengecekan peralatan, kemudian menyampaikan bagaimana prosedur kerja, dan juga safety induction atau juga potensi-potensi bahaya yang bisa ditimbulkan. Kemudian yang kedua adalah mengawasi suatu kondisi atau tempat-tempat yang berbahaya atau unsafe condition. Kemudian ketika mengawasi tingkah laku atau sikap yang berbahaya atau unsafe acts. Kemudian menyiapkan atau mengawasi pemakaian alat-alat pelindung diri serta memasang rambu-rambu pengaman. Nah, biasanya ada safety line ya yang melindungi area sekitar tersebut, sehingga area tersebut menandakan suatu area yang berbahaya dan tidak semua orang bisa diperbolehkan untuk masuk ke area tersebut. Kemudian mengadakan suatu koordinasi dengan pengawas-pengawas yang lainnya, terutama pada pengawas pekerjaan. Nah, itu kemudian untuk tahapan dalam prosedur keselamatan kerja pada suatu instalasi. Yang tahap pertama ada suatu persiapan, baik persiapan alat maupun persiapan orang yang akan melakukan pekerjaan. Kemudian pembebasan tegangan dan pelaksanaan pekerjaan, dan tahap ketiga adalah pekerjaan selesai dan pemberian tegangan kembali atau penormalan. Nah, di sini ada beberapa tahap persiapan yang mulai dari rencana kerja, koordinasi dengan unit, menyiapkan pemeriksaan peralatan, menyiapkan memeriksa peralatan keselamatan, membuat surat perintah kerja, kemudian memeriksa kesiapan personil, memberikan penjelasan mengenai teknis pekerjaan, menjelaskan macam alat kerja. Nah, terutama yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan prosedur pekerjaan atau juga dalam safety analisisnya. Kemudian yang kedua atau tahap kedua adalah pembebasan tegangan dan juga pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini secara teknis ya, bisa dari SOP Bapak Ibu sekalian, juga bisa merefer pada step yang ada di sini. Yang pertama biasanya diawali dengan doa, kemudian ada yel-yel pada masing-masing unit atau instansi, kemudian melaksanakan manuver atau pembebasan tegangan, melakukan pengetesan tegangan dan menggunakan tester,
untuk memastikan bahwa nilai tegangan tersebut memang sudah tidak ada atau sudah aman untuk dioperasikan. Kemudian memasukkan pentanahan untuk memastikan apabila nanti ada dari arah yang jauh sana bahwa transmisi tersebut ada memasukkan, sehingga dengan memasang PMS pentanahan atau PMS lokal ini untuk mengamankan seperti itu. Kemudian memasang pengaman tambahan atau pengaman berlapis, kemudian memasang rambu-rambu pengaman bisa berupa bendera warna merah, kemudian papan peringatan dan lain sebagainya. Kemudian atau membuat surat pernyataan ya bebas tegangan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana dan mengawasi suatu pekerjaan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan prosedur yang dikerjakan seperti itu. Nah, ini ada tahap yang ketiga, tahap selesainya suatu pekerjaan. Nah, ini nanti bisa diuraikan dan dipahami serta dibaca kembali. Kemudian ini ada area-area atau daerah yang berpotensi terjadinya suatu bahaya. Yang pertama adalah area terhadap suatu sambungan atau bagian yang bertegangan. Nah, ini biasanya berupa kabel tegangan menengah ya, yang terhubung ke underground cable. Kemudian ada bagian-bagian peralatan MTU, ya ini di bagian konduktornya. Kemudian ini ada jarak amannya serta area-area di sini. Nah, biasanya kadang ada peralatan yang ini areanya sangat berdekatan antara line B yang kita pelihara di transmisinya dengan line B yang lainnya. Nah, itu harus kita waspadai terutama jarak-jarak aman di sini. Pada bagian CT, bagian CVT dan juga bagian circuit breaker seperti itu. Nah, ini tadi yang menjadi rujukan ya terhadap jarak aman dan juga jarak bebas hambatan berdasarkan level tegangannya, sehingga nanti ini harus dihafalkan dan dipahami pada bapak-bapak yang nanti bekerja pada area yang bertegangan cukup tinggi, nantinya harus mengetahui nilai batasan aman sehingga kita bisa melakukan pekerjaan secara aman dan juga mengingatkan. Kemudian yang selanjutnya ada formulir-formulir ya, ini lebih ke teknis ya, nanti bisa dikerjakan pada pengawas pekerjaan atau pengawas manuvernya. Kemudian ada pun untuk peralatan-peralatan dalam keselamatan kerja atau alat pelindung diri yang dibutuhkan. Ini ada sekel, kemudian alat pentanahan atau grounding lokal, wordless texter, bangku isolator, kemudian rambu-rambu pengaman, topi pengaman, pakaian kerja, sarung tangan, kemudian sabuk pengaman, sabuk panjat, sepatu dan lain sebagainya yang menjadi alat pengaman. Kemudian yang selanjutnya ini ada lampiran formulir ya dalam gambaran atau diagram yang nanti bisa dimasukkan. Nah, ini yang tadi. Nah, itu kurang lebih dari penyampaian materi yang kedua sesi siang hari ini. Apabila mungkin ada yang didiskusikan atau ditanyakan, ini bisa saling berdiskusi atau sharing, dan juga nanti mungkin bisa diulas atau dibaca-baca kembali ya dari paparan atau materi yang disampaikan ini untuk bisa lebih memahami. Terus selanjutnya nanti bisa dilanjutkan dengan sesi kuis seperti itu. Untuk waktu mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Rahmat dari Batari Jaya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya dari Bapak Riki. Sebelum disudahi, mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan dari Bapak-Bapak semua. Monggo, saya persilakan untuk bertanya atau berdiskusi terkait apa yang sudah disampaikan apabila ada yang belum jelas, Bapak-Bapak. Monggo, Bapak Eko, Bapak Suradi, Bapak Krisna, Bapak Muhajir, Bapak Petrus, atau Bapak Prasetyo.
apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya, untuk post-testnya saya kirim di Zoom chat, Bapak-bapak nanti bisa dikerjakan dan dikirim ya untuk hari ini seperti itu. Ya, mungkin jika belum ada atau mungkin dari Bapak Dr. Saryal ada yang ingin disampaikan atau dihaturkan, dipersilahkan Bapak. Baik, mungkin untuk soalnya bisa untuk besok ya Bapak. Gimana Pak? Soalnya bisa dikerjakan besok atau memang harus hari ini Bapak? Iya, bisa besok juga. Heeh. Oh, baik. Berarti untuk dikumpulkan besok soal-soal yang di sini ya Pak. Iya, boleh Pak. Sama kayak yang tadi, yang di awal tadi sesi pagi. Recording stopped.